Hai teman-teman, minggu ini adalah minggu Thanksgiving di sini, di Kanada. Nah, seperti apa Thanksgiving di Kanada atau pengucapan syukur di Kanada? Tonton terus video ini ya. Jadi, hal pertama yang kami lakukan untuk Thanksgiving ini adalah mencari bahan-bahan makanan yang akan kami masak di Thanksgiving. So, basically Thanksgiving di Kanada itu adalah family time. Jadi biasanya dirayakan dengan makan malam bersama. Itu bedanya sama Thanksgiving yang ada di Indonesia, khususnya di Toraja ya, tempat saya lahir. Sekarang kami sudah ada di toko yang lumayan populer untuk menjual bahan-bahan yang dimasak saat Thanksgiving di sini. Hey baby, what do you think we will buy today? Pumpkins? Of course. What is pumpkin? Pumpkin is a fruit or vegetable? Fruit? Really? Really? Yes, because vegetable has no seed inside. What about cucumber? It's a fruit also. Katanya pumpkin itu adalah buah. Oke, jika kita kategorikan buah, jadi labu atau pumpkin ini merupakan salah satu buah yang sangat populer di sini di saat Thanksgiving. Jadi biasanya ada banyak dijual di mana-mana. Anyway, kita cek tokonya dulu ya. Nah, ini adalah salah satu toko petani yang ada di area Kirimios, British Columbia, Kanada yang bernama Pitts King Fruit Stand. Di sini mereka menjual bermacam-macam hasil tani. Tapi di bulan Oktober, khususnya di minggu Thanksgiving ini, labu dan keluarganya lah yang mendominasi di toko ini. Berbagai jenis pumpkin dan juga apel merupakan salah dua hasil tani yang ready atau siapnya di bulan-bulan seperti ini di sini. Karena itu, salah satu makanan khas saat Thanksgiving di Kanada adalah pie labu ataupun pie apel. Seperti yang teman-teman lihat, di sini mereka memiliki labu dengan ukuran serta warna yang bermacam-macam. Ini adalah contoh perbandingan salah satu labu yang kami beli dengan labu yang ukurannya paling besar yang saya lihat sejauh ini. Nah, labu-labu besar ini juga dijual di sini karena labu-labu sebesar inilah yang biasanya dihias anak-anak ataupun keluarga untuk ornamen Halloween di tanggal 31 Oktober nanti. I think this is the one that they use for Halloween. I think this is the one that they use for Halloween, right? And this one. Selain pumpkin dengan ukuran yang besar, ada juga labu yang bentuknya unik seperti ini. Mungkin teman-teman bertanya, apa bedanya semua labu-labu ini? Nah, menurut info dari Google, sebagian besar labu-labuan yang ada di video ini masuk dalam keluarga pumpkin dan squash dengan nama, bentuk, warna, karakter, dan rasa yang bervariasi. Masuk ke dalam tokonya sedikit lagi, suasananya seperti ini. Mereka di sini menjual beberapa jenis buah, jam, sirup, madu, dan berbagai jenis makanan yang biasanya diolah langsung dari buah atau hasil tani dari perkebunan mereka. Ya, tipikal fruit stand yang ada di Kanada lah, khususnya di British Columbia ya. What is that? What is that? Hari ini kami end up membeli 3 jenis labu,
1 spaghetti squash, dan juga Brussels sprout. Nah, kalau ngobrolin soal Thanksgiving di Toraja, kami juga punya pengucapan syukur gitu. Sayang, did I told today we have Thanksgiving in Toraja? Yes, you do. Yeah, it's basically same purpose in Canada, but Thanksgiving in Toraja, it's the purpose is to thank God because all the blessed through there. Okay, jadi kalau di Toraja itu Thanksgiving-nya itu basicnya sama sih seperti yang di Kanada, mengucap syukur karena berkat yang Tuhan kasih selama setahun itu. Tapi caranya dan bagaimana selebrasinya itu lumayan beda. I will explain it to you guys and also to you Elle in this video. Pengucapan syukur di Toraja ditandai dengan memasak satu makanan khusus yang disebut Pak Piong atau piong beras. Ini adalah beras ketan yang dicampur dengan santan dan bumbu, kemudian dimasak ke dalam bambu yang telah dilapisi dengan daun pisang. Biasanya kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan keluarga. Saya ingat saat-saat ini adalah waktu yang cukup menyenangkan saat saya tumbuh besar. Di hari berikutnya, piong pilihan yang telah dibersihkan dibawa ke gereja dan dilelang, dan uangnya diberikan kepada gereja. Ini sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan untuk panen, kesehatan, dan berkat di tahun tersebut. Ini adalah tampilan piong beras yang sudah siap untuk dimakan. Ini hanyalah beras ketan, tapi flavor dari daun pisang, santan, serta cara memasaknya membuat Thanksgiving di Toraja jadi satu waktu yang selalu dinantikan. And surprisingly, piong itu ada di Kanada. Kita kasih lihat ya. Piong beras yang kemungkinan diimpor dari Filipina ini ada juga di toko oriental di sini. Satu paketnya itu ada 2 piong, di mana piongnya ditaruh dalam bambu yang ukurannya lumayan kecil. Dari covernya bisa kelihatan ya, ini adalah piong yang isinya beras ketan dicampur dengan kacang hitam. Nah, di sini mereka menjualnya dengan harga sekitar Rp45.000 per paket. Tada! Namanya frozen sticky rice. Jadi di sini mereka jualnya frozen gitu di dalam freezer. Dulu sih saya pernah nyoba, cuman nggak terlalu suka karena tidak terlalu seenak yang ada di Toraja. Ezekiel yang kayaknya suka deh. So sayang, do you like this stuff when you buy it for the first time? You don't like it? Okay. Kalau Ezekiel sih suka dia ya. Sejarah dari Thanksgiving di Kanada berawal dari seorang explorer Inggris yang bernama Martin Frobisher di tahun 1578 yang mengadakan pengucapan syukur besar-besaran karena beliau dan krunya tiba dengan selamat setelah berlayar dari Inggris ke Kanada. Meski terjadi perubahan dari waktu ke waktu, sejak tahun 1957, hari Thanksgiving di Kanada ditetapkan pada hari Senin minggu kedua di setiap bulan Oktober. Hari ini sekaligus menjadi hari libur nasional juga di Kanada. Thanksgiving atau pengucapan syukur di Kanada dirayakan di bulan Oktober. Oktober adalah bulan di mana semua daun-daun berganti warna menjadi kekuningan dan kemerahan karena di bulan ini sekaligus merupakan awal musim gugur dan cuaca pun mulai perlahan kembali dingin. Katanya Thanksgiving ini sekaligus pengucapan syukur atas musim yang indah ini. Untuk informasi saja, negara tetangga Kanada yaitu Amerika Serikat juga merayakan Thanksgiving. Perayaannya cukup mirip tapi waktunya berbeda. Thanksgiving di Amerika ini dirayakan pada hari Kamis yang keempat di bulan November. Thanksgiving di Kanada pun sangat identik dengan pengucapan syukur atas hasil panen.
Thanksgiving ini dirayakan dengan makan bersama keluarga ataupun teman-teman terdekat. Makanan yang disajikan disesuaikan dengan hasil panen yang sedang dipanen di bulan Oktober, antara lain labu atau pumpkin, kentang, jagung, wortel, Brussels sprout, apel, dan lain sebagainya. Salah satu makanan yang khas juga dari Thanksgiving di Kanada adalah ayam kalkun yang di roasting di dalam oven. Thanksgiving pertama kali saya di Kanada cukup membuat saya ketar-ketir karena saya yang harus masak dan semua makanan ini cukup asing buat saya. Tapi semua berlalu dengan baik-baik saja sih. Ini adalah contoh makanan yang kami sajikan 2 tahun belakangan ini. Nah, kalau kamu merayakan Thanksgiving atau pengucapan syukur di bulan ini juga, Happy Thanksgiving my friend. See you in our next video.